rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada seorang laki-laki. Qala ya ahlah, di mana dia mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, salatakum, jagalah salat kalian, siyamakum, jagalah puasa kalian, zakatakum, jagalah zakat kalian, miskinakum, jagalah orang-orang miskin, perhatikan orang miskin di antara kalian, yatimakum, perhatikan juga orang-orang yatim di antara kalian, jiranakum, perhatikan tetangga-tetangga kalian. La'allallah, mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala yajma'uhum ma'ahu fil jannah, akan mengumpulkan mereka bersama dengan dia yang mengajak, jadi kepala keluarganya, di surga. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmatnya kepada seorang laki-laki, yang di sini kemudian tersirat bahwa dia adalah kepala keluarganya, di mana dia bukan hanya peduli kepada dirinya sendiri, akan tapi juga kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah At-Tahrim. Dulu kita sudah sampai pada ayat ke-5. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dan juga pelajaran kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada semua orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah, batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, penjaganya di atasnya itu adalah malaikat yang keras, yang tegas, yang di sini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah menolak, tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini sebagaimana juga yang ada di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan pelajaran kita tentang bagaimana mengelola keluarga. Jadi di surat At-Tahrim kita akan mendapatkan persoalan tentang keluarga,
di mana di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibrahnya itu adalah pada diri kita, bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian ada dinamika yang di situ kita mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi dinamika yang ada di dalam keluarganya, supaya ketika kita pun menghadapi dinamika yang ada di dalam keluarga itu bisa mendapatkan petunjuk. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi keluarganya. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah keluarganya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, semua persoalan itu kan dibahas, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita menghadapi keluarga, pendidikan di dalam keluarga. Kalau dalam persoalan makanan saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunannya, kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum tapi jangan berlebihan. Apalagi persoalan di dalam keluarga, bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Kita akan mendapatkan banyak sekali. Bagaimana misalnya Nabiullah Ibrahim bersama dengan Nabiullah Ismail bersama-sama di dalam ketaatan membangun Ka'bah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum narah, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sesungguhnya mempunyai makna yang dalam. Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau ayat ini menyatakan ku anfusakum, menjaga diri sendiri, menjaga saya tahu bagaimana cara menjaga diri saya sendiri. Tapi bagaimana makna dari wa ahlikum, keluarga kalian juga?" Karena memang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin untuk mendapatkan bagaimana sesungguhnya penjelasan yang baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Maka memang perlu kita mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari kitab-kitab tafsir supaya kita juga mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ai yaqulu adibuhum wa 'allimuhum. Di dalam riwayat qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas qu anfusakum wa ahlikum. Dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya makna qu anfusakum wa ahlikum adalah ya'malu bi ta'atillah, hendaklah kalian itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asiyallah, hendaklah kalian itu berpantang takut terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muru ahlakum bidzikri, dan juga hendaklah kalian itu menyuruh keluarga kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Yunjikumullah minan nar, maka nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menyelamatkan kalian dari neraka. Jadi di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas maknanya adalah hendaklah kalian itu melakukan ketaatan. Artinya bagi kita sendiri adalah qu anfusakum i'malu bi taatillah, hendaklah kalian itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asiyallah, jadi janganlah kalian itu melakukan perbuatan maksiat. Ittaqu itu kan menahan diri, takut, mencegah diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian juga menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wamuru ahlakum bidzikri. Bukan hanya diri kita sendiri,
akan tetapi juga keluarga. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan peringatan kepada setiap kita bahwa menjaga diri dari api neraka itu bukan hanya ya diri kita sendiri, kepala keluarganya misalnya pergi sendiri, sementara anak-anaknya, istrinya dibiarkan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak. Ini di dalam tafsir Al-Maraghi itu ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menyatakan rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada seorang laki-laki. Qala ya ahlah, di mana dia mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, salatakum, jagalah salat kalian, siyamakum, jagalah puasa kalian, zakatakum, jagalah zakat kalian, miskinakum, jagalah orang-orang miskin, perhatikan orang miskin di antara kalian, yatimakum, perhatikan juga orang-orang yatim di antara kalian, jiranakum, perhatikan tetangga-tetangga kalian. La'allallah, mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala yajma'uhum ma'ahu fil jannah, akan mengumpulkan mereka bersama dengan dia yang mengajak, jadi kepala keluarganya, di surga. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang di sini kemudian tersirat bahwa dia adalah kepala keluarganya, di mana dia bukan hanya peduli kepada dirinya sendiri akan tapi juga kepada keluarganya. Dia berikan pesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, sholatakum, jaga sholat kalian. Jadi manakala melihat anggota keluarganya, istrinya belum sholat, dia ajak untuk sholat. Awas, waktu sholat sudah hampir habis. Atau ketika adzan, ayo berhenti, matikan semua televisi, HP dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada juga yang orang tuanya solih itu, suaminya solih, ketika adzan dia bergegas pergi ke masjid, akan tapi dibiarkan anggota keluarganya khusyuk dengan televisi. Ketika ditanya kenapa, oh, sedang asiknya, kasihan itu. Mungkin sedang nonton apa, drakor atau apa yang membuat mereka khusyuk. Sebab kadang-kadang memang godaan di televisi di waktu-waktu adzan itu memang sedang seru-serunya kadang itu. Apalagi kalau sekarang itu nobar itu dari jam 2 sampai jam berapa itu. Saya lihat kalau pagi itu mau berangkat subuh itu kadang belum selesai, hampir selesai itu. Ada yang wah ini ada yang nobar kata saya. Jadi artinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan pesan agar kepala keluarga ataupun anggota keluarga itu mengajak anggota keluarganya, ya ahla sholatakum, jaga sholat kalian. Jadi bukan hanya sholatnya sendiri yang diperhatikan, akan tapi bagaimana istrinya juga diajak sholat, perhatikan sholatnya. Anaknya juga diperhatikan, ketika anaknya tidak sholat diperingatkan. Jangan hanya kerja, kan tapi juga bagaimana menunaikan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Siyamakum, puasa. Jadi puasa kalian, jaga puasa kalian. Zakatakum, jaga zakat kalian. Anaknya sukses misalnya, kemudian diperingatkan, wahai anakku, jangan lupa keluarkan zakat dari harta kamu. Jadi bukan hanya menambahkan kesuksesan dari anaknya, akan tetapi juga memperingatkan anaknya supaya apa? Supaya jangan lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Miskinakum, bahkan di sini dikatakan perhatikan juga orang-orang miskin di antara kalian.
Mungkin anaknya sudah bekerja, akan tapi di dekatnya kemudian ada yang miskin. Perhatikan, yatimakum, orang-orang anak yatim di antara kalian, jiranakum, tetangga kalian, di mana kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallah yajma'uhum ma'ahu fil jannah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dengannya di surga. Ketika anggota keluarga itu saling menasihati dalam kebaikan. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau menurut Mujahid, maknanya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ausu ahlikum bitaqwallah. Kalian itu bertakwa kepada Allah dan kalian juga memberikan wasiat kepada keluarga kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan mendapatkan contoh, dan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya kita mendapatkan contoh yang terbaik bagaimana wasiat-wasiat takwa itu diberikan di dalam keluarga. Misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'an apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu memberikan pesan kepada anaknya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim serta Yakub itu memberikan wasiat. Jadi wasiat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu apa? Innallaha astafa lakumuddina, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian dengan agama. Di mana kata Umar bin Khattab, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat gembira bahwasanya apa? Allah itu memuliakan kita dengan Islam. Maka pesan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memilih bagi kalian, Allah sudah memuliakan kalian dengan Islam, maka janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri Islam, Muslim. Jadi ittaqullah, kata Mujahid, maknanya adalah bertakwalah kalian sendiri bertakwa kepada Allah, dan juga wa ausu ahlakum bitaqwallah, berikan wasiat juga kepada keluarga kalian agar mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Qatadah, maknanya di sini adalah makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Imam Qatadah, maknanya adalah ya'muruhum bi ta'atillah, menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, wa yanhahum an ma'siyatillah, melarang mereka dari perbuatan maksiat kepada Allah, wa ayyakum alaihim bi amrillah, bersama-sama dengan mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, mencegah dari perbuatan maksiat, wa ayyakuma alaihim bi amrillah, jadi bersama-sama dengan mereka untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruhum bihi 'alal mana tadi, wa ya'muruhum bihi wa yusa'idukum 'alaihi, memerintahkan dan juga membantunya. Jadi di samping memerintahkan juga membantu untuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Jadi makna qu anfusakum wa ahlikum nara adalah menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, mencegah dari perbuatan maksiat, sama-sama melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga lihat ada banyak contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah contoh yang diberikan oleh Allah, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika mereka itu meninggikan bangunan Ka'bah. Ini kan sama-sama berada di dalam ketaatan.
Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika ingatlah ketika Ibrahim itu yarfa'ul qawa'ida, meninggikan bangunan Ka'bah itu. Bersama siapa? Bersama dengan Nabiullah Ismail. Jadi melibatkan anaknya untuk juga ikut di dalam ketaatan, bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kan memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menyuruh anak-anak mendidik itu. Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin. Muru, perintahkan kepada anak-anak, kalau di sini disebut dengan sabi, anak kecil itu, untuk melaksanakan sholat pada saat mereka sudah berusia 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah berumur 10, maka lebih keras lagi. Jadi dimulai pelajarannya adalah pada usia 7 tahun diajari untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada jeda selama 3 tahun itu. Jadi 7, 8, 9, 10. Kalau usia 10 ternyata masih belum mau untuk melaksanakan, masih malas-malasan, maka kemudian kata Rasulullah SAW, fadribuhu 'alaiha. Diperintahkan lebih keras, pukul, tapi bukan pukulan menyakitkan ya. Pukulannya adalah pukulan mendidik, bernipas tepuk. Ya mungkin tangannya pakai kayu yang kecil, bukan kemudian kayu yang besar dipukul. Itu namanya membantai itu. Karena di sini adalah dalam bentuk pendidikan, apalagi di sini kan sesungguhnya masih belum masuk usia akil baligh. Akan tetapi kenapa diperintahkan bahkan lebih keras lagi, supaya mereka pada saat usia baligh sudah terbiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ini juga dikiaskan. Kalau begitu gimana? Kalau puasa, ya puasa juga dikiaskan dengan perintah sholat ini, kata ulama. Ketika Rasulullah SAW memberikan perintah supaya menyuruh anak di usia 7 tahun dan kemudian lebih keras lagi pada usia 10 tahun, maka mereka mengkiaskan puasa juga demikian, latih mulai dari usia 7 tahun supaya mereka itu terbiasa di dalam ketaatan dan pada usia 10 tahun itu lebih ditekankan lagi supaya ketika masuk usia akil baligh mereka itu sudah terbiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menjaga dari api neraka itu bukan hanya dirinya sendiri, soleh sendiri, akan tapi juga keluarga. Karena bagaimanapun yang kita harapkan itu kan sama-sama masuk surga, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. La'allallah yajma'uhum ma'ahu fil jannah. Mudah-mudahan dengan demikian, yang ketika kepala keluarganya mengajak keluarganya, sholatakum, jaga sholat kalian, siyamakum, jaga puasa kalian, zakatakum, jaga zakat kalian, miskinakum, jaga orang miskin, perhatikan. Jadi kalau di awal ini kan merupakan ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah ibadah sosial supaya mereka juga memperhatikan orang-orang yang butuh yang ada di sekitarnya, orang miskin, anak yatim dan juga tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan demikian ketika kepala keluarganya memberikan peringatan kepada anggota keluarganya untuk melakukan ketaatan baik dalam kerangka ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, ataupun juga dalam kerangka hablum minan nas, mudah-mudahan Allah itu akan mengumpulkan mereka anggota keluarganya ma'ahu fil jannah, sama-sama masuk surga. Karena memang inilah yang kita harapkan, bukan hanya bersama di dunia, akan tapi mudah-mudahan bersama juga di surga.
Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan hanya solih sendiri, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan an-nar, tentang neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-hijarah. Yang dimaksudkan di sini mungkin salah satunya adalah al-murad bidzalika al-asnam allati kanat tu'bad, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Arca kan biasanya banyak dibuat dari batu, dan ternyata dalam penelitian itu kan dari benda-benda yang lainnya yang paling panas itu adalah batu itu. Kalau di sini ada besi kemudian batu, yang paling bertahan panasnya itu adalah batu. Waquduhan nas wal hijarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati penjaga dari neraka itu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga neraka itu adalah malaikat, malaikat yang dia punya kekuatan. Yang di dalam kitab tafsir yang lainnya saya baca itu satu orang itu bisa mendorong, itu kekuatannya bisa mendorong sab'ina alfa rajulan, 70.000 orang itu sekali dorong ke neraka itu. Jadi jangan kemudian penjaganya cuma, kalau di dalam Al-Qur'an itu di surah apa? Surah Al-Mudaththir itu berapa itu? Tis'ata asyar itu. 19 itu. Sehingga orang-orang kafir kan menjadi pongah. Cuma 19 itu. Sudah, saya yang hadapi 17-nya kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wama ja'alna, bahwa kami tidak menjadikan penjaga neraka itu illa malaika. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika. Penjaganya itu malaikat, bukan manusia seperti kalian. Karena dalam bayangan orang-orang kafir itu penjaganya 19, sementara kan manusia yang masuk neraka itu mungkin jumlahnya banyak itu kan. Bisa jadi sampai jutaan. Yang jaga 19 ini dilawan saja itu. Itu kata orang-orang kafir Quraisy, sudah kita lawan itu. Kita lawan, setelah itu kita sama-sama masuk ke surga ini. Tapi dikatakan bahwa kekuatannya itu satu dorongan itu 70.000 orang itu. Sab'una alfa rajulan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itulah ghilad syidad. Mereka itu tidak diberikan sifat rahmah, kasar, bengis, mereka keras. Artinya malaikat yang menjaga di neraka ya memang diberikan sifat seperti itu. Kalau malaikatnya kemudian lemah lembut, kemudian penuh dengan kasih sayang, mau dimasukkan neraka kasihan itu. Tapi memang dihilangkan. Jadi kata para mufassir, makna dari ghilad syidad bahwasanya di dalam hati mereka memang tidak diberikan sifat rahmah. Yang ada adalah sifat memang sesuai dengan karakter ya penduduk neraka. Karena kalau mereka dihadapi dengan sifat kasih sayang, nanti malaikatnya merasa kasihan melihat penduduk neraka itu disiksa. Ghilad syidad ya kalau di dunia mungkin adalah bisa digambarkan sebagai pembunuh berdarah dingin, itu kan gambarannya. Kalau berdarah dingin itu kan dia tidak punya kasih sayang, walaupun kemudian dimutilasi itu tenang-tenang saja itu kan kalau berdarah dingin. Sebab kan manusia kan bermacam-macam.
Kalau orang yang hatinya lembut, jangankan memutilasi itu, lihat darah saja pingsan kan ada itu. Nah, malaikat diberikan sifat ghilad syiddat itu. Jadi memang bengis, kasar, sadis. Karena memang sifat yang seperti itu yang dibutuhkan bagi penjaga neraka. Sehingga artinya tidak ada kemudian penduduk neraka yang tidak takut kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun, di mana mereka itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, maka mereka mentaatinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencegah, maka mereka kemudian juga mentaatinya. Makanya mereka kemudian berkata kepada orang-orang kafir ya, ketika dimasukkan ke neraka, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, kalian jangan minta maaf sekarang, tidak perlu yang namanya udzur, mengemukakan alasan ini dan itu. Kenapa demikian? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian itu hanya dibalas sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan selama di dunia. Jadi mereka menyatakan di sini tidak ada yang namanya udzur, tidak ada lagi alasan ini dan itu. Karena kalian itu dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Yang namanya udzur, pemberian alasan itu ketika di dunia. Mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika di dunia. Karena di akhirat itu adalah darul jaza, tempat pembalasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian itu dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Ustaz, kalau di dunia kan kiasan dunia dengan akhirat kan relatif hampir sama gitu ya. Kiasnya ya, contoh orang yang bersalah di dunia pada saat persidangan dia minta pledoi, minta apa? Minta keringanan, minta apa? Ayat dan pembenaran lah. Gitu. Walaupun sudah dimonitor semua apa yang kita kerjakan. Artinya karena rahmat Allah dia mintalah silap dan salah itu. Apa di sana muncul seperti itu, seperti di dunia. Ikuti. Tidak bisa bibir. Kalau seperti yang pernah saya jelaskan itu, ada memang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah berlaku bagi orang yang masih mempertahankan kalimat tauhid sampai dia meninggal dunia. Jadi yang pertahankan kalimat tauhid sampai dengan meninggal dunia. Dan memang di antara salah satu syarat seorang untuk mendapatkan syafaat kubra nanti kan ada syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi salah satu syafaatnya itu kan syaratnya adalah dia mati dalam keadaan masih membawa kalimat tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Makanya seperti yang saya gambarkan, saya jelaskan itu kemarin, bahwa ada seorang hamba yang kata Rasulullah SAW yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia kesalahannya itu bertumpuk. Dia dihadapkan pada tis'atun wa tis'una sijilan, ada 99 tumpukan yang berisi catatan kesalahannya dia. Yang satu tumpukan itu gambaran Rasulullah SAW, maddal basar, sejauh mata memandang itu. Jadi satu tumpukan itu. Dan itu ada 99 tumpukan. Kalau di dunia paling berapa berkasnya itu? Satu berkas, dua berkas. Ini 99 dan setiap tumpukan itu ada apa? Maddal basar, sejauh mata memandang. Mungkin bisa sampai setengah kilo itu kalau sejauh mata memandang. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu bertanya, hal ankartu dzalika, kamu mau mengingkari
yang ada di dalam catatan itu enggak. Mungkin kamu mau berkata, enggak ada. Mungkin malaikat saya itu salah catat mungkin. Silahkan kamu tolak kalau memang itu salah. Barangkali malaikatnya salah catat itu. Ada yang kamu tidak lakukan, kemudian di situ ada catatannya kamu melakukan. Apa yang dikatakan oleh hamba tersebut, enggak ya Allah, saya tidak menolak, memang itu yang saya lakukan. Jadi dia memang pasrah sudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal laka udhrun, kamu ada yang bisa meringankan mungkin? Ya kalau di sini pledoinya, eksepsinya, dia katakan la, ya tidak ada ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala, ada sesuatu yang bisa meringankan kamu. Dia terkejut, masa ada ya Allah? Sepertinya saya tidak punya kebaikan. Jadi dia memang sudah juga menyadari bahwa selama di dunia itu banyak sekali perbuatan jahatnya. Tapi kata Allah ada. Karena apa? La dzulmal yaum, hari ini tidak ada yang namanya kezaliman. Kalau ada walaupun sedikit kebaikan, itu akan tetap ditampakkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, hari itu pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun sebesar biji dzarrah keburukan juga tetap sama akan melihatnya. Setelah itu dikeluarkan. Di dalam hadis itu disebut dengan bitokoh. Bitokoh itu kalau arti yang sering dipakai di pondok itu adalah kartu yang semacam mungkin box kecil itu. Ya, kartu pengenal. Box kecil. Dia kemudian bilang, ya Allah, apalah artinya bitokoh ini, box kecil itu dibandingkan 99 tumpukan itu, yang semuanya itu badal basar. Yang seperti ini masa mau mengalahkan yang 99 itu? Tapi ketika dibuka, di situ ada tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat yang di dalam hadis itu. Kemudian ada ulama yang berkomentar, mungkin saja itu yang dibaca ketika pertama kali masuk Islam, atau mungkin di akhir-akhir hayatnya dia melafalkan kalimat tauhid itu. Setelah itu ditimbang 99 tumpukan yang sejauh mata memandang itu berisi tentang catatan kesalahannya dibandingkan dengan satu bitokoh kecil, catatan kecil, satu box kecil itu. Ternyata apa yang terjadi? Dalam hadis itu Rasulullah menggambarkan fatosat as-sijillat, maka 99 tumpukan itu menjadi ringan, wasaqulat al-bitoqah, sementara box kecil itu menjadi berat. Jadi ternyata yang satu itu berat sekali, kalimat tauhid, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmatnya kepada hambanya. Ya, kita tidak tahu apakah masuk yang seperti itu. Cuma pelajarannya, kalau seorang hamba yang di dalam hidupnya itu banyak melakukan perbuatan maksiat, mempunyai potensi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang banyak melakukan ketaatan. Mudah-mudahan juga lebih dari itu. Bukan kemudian dipahami, oh kalau begitu saya berbuat maksiat tidak apa-apa, yang penting ini tidak berbuat syirik. Iya, kalau kemudian dapat rahmat yang seperti itu. Karena kita tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha tahu. Sama dengan di dalam Al-Qur'an itu kan ada kisah kaum yang mau bertaubat yang tidak diterima, tapi ada yang bertaubat yang diterima. Yang bertaubat itu kemudian diterima, taubatnya kaumnya siapa? Sudah hampir kena azab juga itu kan, tapi mereka kemudian menyesal bertaubat, ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatnya kaumnya Nabi Yunus. Itu kan sudah mau diadab juga, mereka melihat ternyata benar ini apa yang dikatakan oleh
Nabi Yunus, mereka kemudian bertaubat kepada Allah, diterima. Tapi ada kaum yang lain. Di dalam riwayat itu kan juga digambarkan yang sebelumnya itu tentang Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya juga menyatakan itu, amantu, saya kalau begini mau beriman kepada Tuhannya Bani Israel ini. Saya mau beriman kepada Allah. Tapi kemudian tidak diterima itu. Pertanyaannya itu, kenapa yang ini tidak diterima sementara yang kaumnya Nabi Yunus diterima? Padahal sama-sama sudah dapat hampir azab itu kan. Ini kan di ujung hayatnya mereka juga mau diberi azab itu. Tapi kaumnya Nabi Yunus diterima itu. Yang kata Amr Khalid, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kaumnya Nabi Yunus itu taubatnya itu benar-benar sungguh-sungguh. Sementara Fir'aun itu tidak. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali mau bertaubat, ketika kemudian diangkat kafir lagi, ingkar janji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu ini kalau diselamatkan pasti kafir lagi itu, nanti ingkar lagi. Artinya congoco, tidak sungguhan. Sementara kaumnya Nabi Yunus itu sungguh-sungguh. Sehingga di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kan juga kemudian menyatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh. Nasuhan itu maknanya khalusah. Jadi taubat yang memang sungguh-sungguh, yang maknanya itu adalah memang taubat yang dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau kata Ibnu Abbas itu dia istighfar. Jadi 3 hal yang kemudian dilakukan oleh orang yang melakukan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuhan. Al-istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nadamah, dia menyesal di dalam hati. Setelah itu dibuktikan dengan anggota tubuhnya tidak melakukan apa yang dilarang tadi. Jadi berhenti dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bertaubat. Itu kalau taubatan nasuhan kata Ibnu Abbas. Jadi mohon ampun lisannya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menyesali apa yang dia lakukan, dan anggota tubuhnya itu juga mengikuti, tidak lagi melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka tidak melanjutkan lagi. Nah, kalau tidak khalis, lisannya istighfar tapi kemudian hatinya belum mau untuk berhenti, masih ada keinginan besoknya mungkin dia melakukan perbuatan maksiat lagi, itu belum dikatakan taubatan nasuhan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan peringatan, sebelum nanti di akhirat itu benar-benar menyesal, maka bertaubatlah ketika masih ada di dunia dengan taubatan nasuhan, taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, jadi mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke surga yang mengalir sungai di bawahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pelajaran dari ayat ini adalah bahwa di dalam kehidupan berkeluarga, anggota keluarga itu hendaknya saling mengingatkan. Jadi jangan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap anggota keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena diharapkan nantinya itu bisa masuk surga bersama-sama.
Jadi masuk surga bersama-sama, melakukan kebaikan itu juga bersama, diajak. Bahkan kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki yang dia bangun malam kemudian sholat malam kemudian dibangunkan keluarganya, maka yang seperti itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya soleh sendiri, akan tapi keluarganya kemudian diajak untuk sama-sama melakukan kesolehan. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan hanya diri kita yang dijaga, akan tapi juga anggota keluarga, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ini juga mengisyaratkan bahwa pendidikan pertama memang adalah dari rumah. Ya, pendidikan pertama adalah dari rumah. Di rumah kita mengajarkan adab, kita mengajarkan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, menyuruh untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bersama-sama di surga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ini belum tuntas tapi karena sudah adzan, kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.